Nafisa Dwi Putri SPD, biasa dipanggil Ibu Pita. Saya bekerja di SMP Negeri 33 Bengkulu Utara sebagai guru bimbingan dan konseling. Video saya kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dari bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian dari bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu atau kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas norma-norma yang berlaku. Kedua, tentang tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Tujuan khusus bimbingan dan konseling yaitu untuk penyelesaian permasalahan antar individu satu dengan individu yang lain, tidak boleh disamakan. Pencapaian tujuannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. Ketiga, yaitu fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. 2. Fungsi pencegahan, yaitu untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. 3. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. 5. Fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Yaitu azas-azas dari bimbingan dan konseling. 1. Azas kerahasiaan, yaitu azas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Contohnya, ada kalanya pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan individu atau siswa yang bermasalah. Masalah biasanya merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Ada kalanya dalam proses konseling, siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui orang lain, termasuk konselornya. Apalagi apabila konselornya tidak dapat menjaga rahasia kliennya. 2. Azas kesukarelaan, yaitu azas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Contoh, para penyelenggara bimbingan dan konseling hendaknya mampu menghilangkan rasa bahwa tugas kebekaan itu merupakan sesuatu yang memaksa diri mereka. Lebih disukai lagi apabila petugas itu merasa terpanggil untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. 3. Azas kekinian, yaitu azas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yaitu permasalahan yang dialami peserta didik dalam kondisi sekarang. Contoh, pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi kepada masalah yang sedang dirasakan klien saat ini. Artinya, masalah-masalah yang ditanggulangi dalam proses bimbingan dan konseling yaitu masalah yang sedang dirasakan oleh siswanya. 4. Azas keterbukaan, yaitu azas ini tidak kontradiktif dengan azas kerahasiaan. Karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Contoh, siswa yang dibimbing diharapkan dapat berbicara secara jujur dan berterus terang tentang dirinya sehingga penilaian dan pengkajian tentang berbagai kekuatan dan kelemahannya dapat dilakukan. Kelima, azas kemandirian, yaitu peserta didik serta sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Contoh, siswa yang telah dibimbing hendaknya bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan kepada konselor. Ciri-ciri kemandirian pada siswa yang telah dibimbing adalah 1. Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. 2. Menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis. 3. Mengambil keputusan untuk dan oleh untuk diri sendiri.
4. Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. 5. Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Kemandirian dengan ciri-ciri umum di atas haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan klien dalam kehidupan sehari-hari. 6. Azas kegiatan, yaitu menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Contoh, guru pembimbing harus dapat membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam proses konseling. 7. Azas kedinamisan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Contoh, usaha pelayanan bimbingan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. 8. Yaitu azas keterpaduan, yaitu azas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan keterpaduan. Contoh, usaha bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek kepribadian klien agar saling harmonis. 9. Azas kenormatifan, yaitu azas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Contoh, ditilik dari permasalahan klien, barangkali pada awalnya ada materi bimbingan konseling yang tidak bersesuaian dengan norma. Misalnya, klien mengalami masalah yang melanggar norma-norma tertentu. Namun justru dengan pelayanan bimbingan dan konseling, tingkah yang melanggar norma itu diarahkan kepada yang lebih bersesuaian dengan norma. 10. Azas keahlian. Para pelaksanaan pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling atau orang yang sengaja dibekali ilmu bimbingan dan konseling. Contoh, guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 11. Alih tangan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Contoh, misalnya individu yang stres berat tidak lagi menjadi kewenangan konselor sekolah atau madrasah, melainkan kewenangan psikiater. Pembimbing atau konselor tidak boleh melaksanakan tugas melebihi batas kewenangannya. 12. Tuturi handayani, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Contoh, kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus dapat membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan.